Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem. Sebagai makhluk hidup, kita tentu tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai organisme atau makhluk hidup akan bergantung dengan organisme lain. Bahkan kita bergantung dengan komponen lingkungan lainnya demi menunjang untuk pertumbuhan, perkembangan, kelangsungan hidup, pangan, dan lain sebagainya. Nah, hubungan suatu organisme dan interaksinya dengan lingkungan dengan satuan yang kompleks dalam sebuah sistem ekologi disebut ekosistem. Nah, istilah ekosistem tentu tidak asing lagi menurut kalian. Istilah ekosistem tentu memiliki beberapa banyak definisi. Akan tetapi pada intinya, ekosistem merupakan hubungan antara makhluk hidup yang saling berinteraksi dan mengaruhi satu sama lain dalam sebuah lingkungan atau kesatuan yang utuh dalam membentuk suatu kestabilan. Selanjutnya kita bahas mengenai komponen-komponen ekosistem. Menurut fungsinya, komponen ekosistem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen autotrof dan yang kedua yaitu komponen heterotrof. Yang pertama yaitu komponen autotrof. Komponen autotrof ini merupakan sebuah komponen yang bisa menghasilkan makanan sendiri atau membuat makanan sendiri. Contohnya yaitu tumbuhan, karena tumbuhan di sini memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu komponen heterotrof. Komponen heterotrof ini merupakan sebuah komponen di mana dia tidak mampu menghasilkan atau membuat makanannya sendiri. Misalnya, yang termasuk dalam komponen heterotrof adalah satu, manusia, kedua, hewan, ketiga, dasar lain. Nah, jika melihat ekosistem berdasarkan komponen penyusunnya, maka ekosistem memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu komponen abiotik. Kemudian yang kedua ada produsen. Yang ketiga ada konsumen, dan yang keempat ada pengurai. Nah, untuk yang pertama, komponen abiotik ini merupakan komponen fisik dan kimia yang terdiri atas tanah, kemudian air, udara, sinar matahari, suhu, kemudian kelembapan, dan lain sebagainya. Untuk komponen yang kedua yaitu produsen. Produsen ini merupakan sebuah komponen yang mampu membuat atau menghasilkan makanannya sendiri. Yang termasuk produsen adalah tumbuhan. Nah, komponen yang ketiga yaitu konsumen. Konsumen ini merupakan sebuah komponen yang tidak mampu atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Yang termasuk konsumen di sini adalah manusia, hewan, dan organisme lainnya. Setelah itu yang keempat ada pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer merupakan sebuah mikroorganisme hidup yang mampu menguraikan bahan atau mikroorganisme atau makhluk hidup yang sudah mati menjadi bahan organik kompleks yang mampu dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, untuk pertumbuhannya, dan untuk lain sebagainya. Nah, dari 4 komponen tersebut dapat kita ingat-ingat bahwa ada 2 komponen yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang tak hidup seperti tanah, air, udara, suhu, sinar matahari, kemudian kelembapan, dan lain sebagainya. Selain itu, komponen biotik merupakan komponen yang hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, ataupun makhluk hidup yang lainnya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita belajar mengenai macam-macam ekosistem. Menurut habitatnya, ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem darat dan ekosistem akuatik. Ekosistem darat di sini mencakup ekosistem yang berada di darat, seperti halnya padang rumput, hutan, gurun, tundra, dan taiga. Selanjutnya, ekosistem yang kedua ada ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik ini mencakup seperti 1. Ekosistem air tawar, yang kedua ekosistem estuari, yang ketiga ekosistem laut. Nah, setelah itu
Keseimbangan ekosistem akan terjadi apabila komponen abiotik dan biotiknya dalam jumlah seimbang akan menyebabkan ekosistem itu menjadi stabil. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh ekosistem buatan. Nah, di belakang saya ini ada sebuah kolam. Nanti kita lihat ya, apa saja sih komponen apa saja yang terdapat di dalamnya. Yuk, simak baik-baik videonya. Ekosistem tentu erat kaitannya dengan interaksi. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama yaitu interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Dua komponen ini tentu saling memengaruhi satu sama lain. Contohnya seperti air, komponen abiotik tentu akan dibutuhkan oleh ikan sebagai komponen biotik sebagai tempat hidupnya. Selain itu, tanah digunakan untuk media tanam oleh tumbuhan. Nah, yang kedua yaitu komponen abiotik dan abiotik. Nah, interaksi antar dua komponen abiotik ini contohnya yaitu sinar matahari yang masuk akan menyebabkan penguapan pada air kolam. Nah, tentu itu akan memengaruhi suhu juga yang terdapat di dalam air kolam tersebut. Nah, yang ketiga yaitu interaksi antar komponen biotik dan biotik. Di sini terdapat 3 interaksi, yaitu interaksi antar organisme, yang kedua yaitu interaksi antar populasi, dan ketiga yaitu interaksi antar komunitas. Untuk yang pertama, interaksi antar organisme ini meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu interaksi netral, yang kedua predasi dan simbiosis. Kemudian yang kedua yaitu interaksi antar populasi mencakup kompetisi. Yang ketiga yaitu interaksi antar komunitas. Nah, dari hal tersebut dapat kita lihat di dalam kolam ini tentu kalian menemukan berapa banyak komponen. Yang pertama yaitu komponen abiotiknya, mencakup tanah yang ada pada pot tanaman, kemudian air yang ada di kolam, kemudian sinar matahari, udara, suhu, dan lain sebagainya. Untuk yang komponen biotiknya di sini ada tanaman air, kemudian lumut, ada tanaman, dan ada ikan serta serangga-serangga kecil yang lainnya. Nah, semua komponen baik abiotik dan biotik tentu akan saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Hal tersebut tentu yang dinamakan ekosistem. Nah, mungkin itu penjelasan dari ekosistem buatan ini. Oke teman-teman, mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai ekosistem. Nah, sampai bertemu lagi ya di pertemuan berikutnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.